Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Untuk memperlancar proses pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Syukurlah kalau kalian semua hadir. Nah, di saat ini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pasti kalian pernah minum air yang cukup banyak dan kalian merasakan ingin buang air kecil. Atau pada saat kalian berolahraga, tubuh kalian akan mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak, dari ciri-ciri yang Ibu sudah bilang, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan organ-organ sistem ekskresi setelah mengamati alat peraga manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Ya, anak-anak, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Ya, jadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Zat-zat sisa ini apabila dibiarkan menumpuk di dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh kita. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah ini, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian tubuh. Nah, anak-anak, ada yang bisa jawab apa saja organ-organ sistem ekskresi? Ada yang bisa jawab? Ya, yang pertama ada kulit, yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ. Itu dia organ-organ sistem ekskresi. Fungsi-fungsi organ sistem ekskresi. Yang pertama, anak-anak, ada kulit. Kulit ini berfungsi untuk mensekresikan keringat yang keluar dari tubuh kita. Yang kedua, ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mensekresikan urin yang keluar. Yang ketiga, ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk mensekresikan uap air dan karbon dioksida. Dan yang keempat, ada hati. Hati ini berfungsi untuk mensekresikan cairan empedu. Nah, itu dia fungsi dari organ-organ sistem ekskresi. Sekarang anak-anak, kita akan masuk dalam gangguan yang terjadi pada organ-organ sistem ekskresi. Gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Alat ekskresi pada manusia seperti halnya ginjal. Ginjal juga bisa terkena gangguan karena berbagai macam faktor. Berikut ini anak-anak ada penyakit dan kelainan yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi mendengarkan penyakit yang namanya gagal ginjal. Gagal ginjal ini merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal dan tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme
dan tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Hal ini anak-anak membuat racun dan cairan berbahaya yang akan terkumpul di dalam tubuh yang dapat mengakibatkan fatal jika tidak segera diobati. Dan yang berikut anak-anak ada gangguan pada kulit. Kulit kita ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan radikal bebas. Dan kulit juga berperan membantu mengatur suhu tubuh kita dan merasakan sensasi sentuhan dan nyeri serta menghasilkan vitamin D. Nah, anak-anak, kulit kita juga kotor atau tercemar bakteri dan akan gampang terkena penyakit. Ada beragam gangguan dan kelainan yang bisa dialami oleh kulit manusia. Nah, anak-anak, ada penyakit yang namanya jerawat. Jerawat ini merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh remaja. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat anak-anak seperti makan makanan yang seimbang, rajin menjaga kebersihan kulit, dan diimbangi dengan tidur serta olahraga yang cukup. Selain itu, anak-anak kurangi atau kalau bisa kalian hindari memakan makanan bertepung, mengandung gula, coklat, dan kacang. Yang berikut gangguan pada paru-paru. Pneumonia merupakan salah satu penyakit pada sistem ekskresi, di mana paru-paru berfungsi sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Pneumonia ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur di alveolus. Akibatnya anak-anak oksigen menjadi sulit masuk karena alveolus tempat pertukaran dipenuhi cairan. Yang berikut anak-anak ada gangguan pada hati. Penyakit kuning di Indonesia cukuplah banyak. Kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning. Padahal anak-anak, kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin ini menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Ya, anak-anak, dari pelajaran tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau kalian sudah paham tentang materi yang Ibu berikan? Baiklah, kalau kalian sudah paham. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan dikumpulkan minggu depan. Oke, baiklah anak-anak, ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, bagaimana? Kita sudah tahu sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Zat-zat sisa ini menumpuk di dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh kita. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian tubuh. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya materinya di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.